Ini susah sekali dihafalnya ayat ini, sampai berhari-hari belum hafal. Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat lagi ya? Perutnya sudah kenyang, Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Siapa kita? Mau apa kita? Maju, hebat, berkelas. Ya, ini hari ini memang lain dari biasanya ya, Bapak Ibu semuanya. Biasanya kita hanya mendengarkan dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat saya di manajemen. Tapi sekarang kita akan melihat juga nih motivasi, kemudian latar belakang, semangat, petualangan teman-teman juga nih, gitu ya. Jadi nanti kursinya sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 kursi di depan. Nanti kita akan menggali lebih jauh, gitu ya. Apa sih yang sudah mereka lakukan, gitu ya, selama ada yang 5 tahun, ada yang sudah dari 96, dari tahun 96 menjadi guru, gitu ya. Ada yang 13 tahun. Nah, nanti kita ada yang tadinya udah kerja 9 tahun di rumah sakit swasta dengan gaji yang sudah di atas 5 juta, tapi mau jadi guru yang gajinya 700.000. Nanti kita akan mencari tahu. Maka kepada para petualang, ada Ibu Susi Setiorini, silahkan maju ke depan. Ada Bapak Ahmad Syamsuddin, silahkan maju ke depan. Ada Ibu Winarsi, mangga maju ke depan. Kemudian ada Bapak Darso Ulumuddin, ya, dan Ibu Julia Setiawati. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan. Mungkin harus diawali kita bisa. Saya dulu kalau gitu yang Mas. Iya. Baik. Mangga, Wilujeng Supri. Silakan Bu, ayo Bu, Pak. Silahkan. Bebas duduknya bebas aja. Ya, nggak harus sesuai gambar, nggak harus. Iya, sesuai gambar. Oh, harus sesuai gambar, boleh. Iya, subhanallah ya. Bapak dan Ibu, tidak ada guru yang sempurna, betul ya? Tapi insya Allah kita semua, tadi kata Kang Sob itu, melevelkan diri kita di posisi kalian. Ya, mudah-mudahan ini para petualangan ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua ya. Iya, betul sekali Mbak Deni. Ya, tadi Kang Sob sudah bilang Bu ya, kita mau di posisi job, karir atau calling. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu semua. Saya yakin 75 guru semua di sini adalah terbaik ya, nggak ada. Semuanya terbaik, tapi kita punya sisi-sisi tersendiri barangkali ya. Kenapa kok ada 5 orang di sini ya? Tapi tetap ya Bu ya, yang paling banyak perempuan gitu ya. Perempuannya 3, laki-lakinya 2. Nah ini kenapa sih Pak Den? Kok kita milih Bu Susi gitu ya? Kenapa milih Pak Ahmad? Pak Ahmad nggak usah tegang gitu sih. Tenang Pak Ahmad. Tenang Ahmad ya. Kenapa ada Bu Win, Pak Ulung dan Bu Julia? Nah ini luar biasa ini ya. Sudah 13 tahun ya Pak Ulung di Nurul Aulia. 2008 ya Pak ya. 2008 mulai. 2007. Saya ingat angkatannya Pak Agung perkenalannya di Pangandaran, betul ya? Masih kecil Pangandaran pertama kali di Pangandaran itu ya. Masih di Pak Oman kalau nggak salah ya. Masih di Pak Oman ya, nginepnya. Nah itu Pak Ulung itu. Pak Ulung. Nah ini kita mau tahu Pak Ulung potensinya luar biasa. Dia kori loh Bu, kori nasional, tapi mau bertahan di Nurul Aulia selama 12 tahun menghonor. Ya, kalau mungkin mungkin passionnya nggak guru atau nggak cinta Nurul Aulia mah, itu ya dengan potensinya mending pindah aja gitu. Tapi luar biasa sampai akhirnya membuktikan menjadi gitu ya dengan prestasinya. Ya. Prestasi ya. Prestasi. Baik Pak Deni, ya kita mau boleh Bapak Ibu semuanya siapa yang mau kita tanya dulu? Pak Ulung.
Pak Ulum ya, oke ya Pak Ulum. Pak Ulum barangkali ya mewakili teman-teman gitu ya. Selama 12 tahun nih Pak Ulum menjadi honor, sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam apa sih yang dirasakan gitu ya? Ada nggak naik turunnya, kadang-kadang pengen berhenti, pengen pindah, ada nggak sih? Mangga silahkan Pak Ulum. Tidur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama 12 tahun mungkin saya sedikit akan flashback ke belakang. Aduh, bahasanya bukan lagi. Saya masuk 2007. Ketika itu masih kepala sekolah Ibu Dini, gitu, menggantikan Pak Asep Astif, Asep Ridwan, ya, yang sekarang di Pengadilan Agama ya di Sukabumi. Itu saya masuk 2007. Kemudian setelah itu masuk pertama ke sini, bertemu langsung dengan bapak-bapak termasuk yang pertama kali adalah Pak Farid, begitu. Dan saya merasa gini, wah nih datang ke sini, saya merasa jadi orang yang lain di antara yang lain, dalam artian kok saya paling bodoh, begitu. Sebab di sini orangnya luar biasa, tim keagamaan itu luar biasa. Ketika itu saya jujur saja, karena di pesantren saya hanya diajarkan tilawah saja, tidak dengan tahfidz. Begitu datang ke sini orang-orang hafidz semua. Saya hafalnya hanya At-Duha sampai An-Nas begini, begitu. Dan datang ke sini suruh menghafal, ketika itu langsung kelas 4, begitu. Bapak Farid mencontohkan dari Al-Fajr sampai ini susah sekali dihafalnya ayat ini, sampai berhari-hari belum hafal. Maklum sudah udah tua, bejibar hobbar jempoho gitu. Gitu. Nah, 1 tahun itu pasti saya tidak betah, jujur aja, ingin keluar seperti itu. Tapi saya ingat ditanya sama guru saya ketika di Cijantung, almarhum, mudah-mudahan jembar kuburnya, itu ya. Guru saya ketika mau ke sini kan sowan kepada kiai saya, itu sekarang di mana? Itu videonya saja Pak Yai sekarang di Nurul Aulia di Cimahi. Itu ada 3 kalimat yang sampai saat ini saya ingat terus dari Pak Yai ini. Yang pertama, ulum, itu bahasanya ulum, gitu. Karena yang menamakan ulumuddin beliau, ditambahin gitu ya. Lo ketika kamu di Nurul Aulia, yang pertama adalah luruskan niatmu. Itu Pak Yai berbicara seperti itu, luruskan niatmu. Kenapa harus meluruskan? Segala sesuatu engkau harus bersandarkan kepada Allah. Jadi yang engkau mungkin menurut kamu ini sulit, nanti di lembaga manapun pasti mengalami ada sebuah tantangan, begitu. Pasti Allah akan berikan jalan seperti itu. Yang pertama, kamu luruskan hatimu, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membukakan solusi-solusi yang lain, begitu, tanpa diduga-duga. Dan kamu juga pas nggak ngeluh kadang-kadang seperti itu. Dan saya terasa itu seperti itu, luar biasa. Kemudian yang kedua, setelah meluruskan hatimu, kamu niatkan bukan mengajar, begitu, tetapi belajar bersama, begitu. Dengan ketika kamu datang ke kelas, jangan diniatkan mau mengajar, tapi belajar babarengan, karena Sunda gitu ya, belajar babarengan jeung budak seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kamu bisa seperti itu dari anak didikmu, begitu. Engkau bisa pandai itu dari anak didikmu, berarti kamu harus berterima kasih kepada anak didikmu. Ini luar biasa Pak Yai ini, begitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini luar biasa. Setelah meluruskan hati, kemudian niatkan yang benar, kemudian yang terakhir, jangan melihat duniawi atau yang istilahnya kalau mungkin dimanai sekarang,
gaji jangan dilihat per bulan itu gaji berapa, luruskan tadi. Karena dengan engkau meluruskan hatimu, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya tanpa diminta. Begitu, Allah Maha tahu segalanya itu. Maka luruskan hatimu, gitu ya. Ini luar biasa. Tiga kalimat dari Pak Yai ini. Nah, kemudian saya datang ke sini mengalami sebuah kesulitan. Ya Allah, saya ini susah sekali menghafal Al-Fajr, kemudian Al-Insyirah, At-Takwir, mohon maaf, itu yang paling sulit. At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat wa Idza Nujum, ada rot seperti itu kan. Itu kan luar biasa itu. Saya berjuang karena malu kan. Pak Fadil mengajarkan di sini, ingat tuh di sini ya, seperti itu, dengan tanpa melihat Al-Qur'an. Oh, saya itu grogi seperti itu. Pertama pernah, tapi Pak Fadil tahu saya ini grogi, maka dia dulu terus sampai sekitar 1 bulan. Terima kasih Pak Farid telah membimbing saya seperti itu. Dia cara belajarnya Pak Farid seperti itu. Oh, seperti ini. Dan di rumah itu bahas nih sampai jam 12 malam menghafalkan. Itu ya, menghafalkan itu karena saya ingin menampilkan yang terbaik, begitu kan. Begitu malu sama murid gitu kan, seperti itu. Nah, di situ setelah ingat pertama kali disuruh sama Pak Farid coba sendiri seperti itu. Pernah nggak lupa ngeblank seperti itu, malunya luar biasa seperti itu. Tapi lama kelamaan ternyata harus dicoba, lama-lama bisa. Setelah bisa merasakan betah di Nurul Aulia seperti itu ya. Begitu ya. Dan yang paling mengesankan ini luar biasa Bapak dan Ibu guru. Saya 2007 sampai 2008 saya belum bisa mengetik di dalam komputer, Bu. Seperti itu. Dan ingat dengan almarhumah Bu Haja Bibin, saya nulis RPP itu pakai tulisan tangan. Dan itu dokumentasinya masih ada di Pak Haji Incep. Nah, seperti itu masih ingat itu memori saya ketika masuk sini, tulisannya masih siga ceker ayam seperti gitu. Nah, ini luar biasa terus saya RPP di Gutrut seperti itu. Walaupun pada waktu itu saya belum diberikan mungkin hidayah ya, itu masih rasa terpaksa seperti itu. Lama-lama di 2008 2009, oh kenapa harus menyuruh seperti ini? Oh ternyata untuk diri saya juga seperti gitu ya. Dan untuk kebaikan bukan untuk saya ternyata gitu kan, semuanya gitu seperti itu. Oh ini. Jadi Allah langsung memberikan itu lewat perantara seperti itu. Guru-guru Nurul Aulia luar biasa. Dan saya yang menjadikan betah di sini, saya pernah sebelum di sini ini di instansi lain itu ya 3 tahun seperti itu. Tapi saya tidak menemukan suasana yang luar biasa dalam artian solid gitu ya, kekeluargaan seperti itu. Saya minta ini pun itu saya susah sekali. Tapi di sini belum ada. Ketika saya tidak bisa, misalnya ingat waktu itu saya belajar Word dulu, kemudian Excel sama Bu Aisyah, sama Bu Erni juga yang barusan saya tidak bisa membuat link ke linknya bukan ke Zoom ya, link Zoom seperti itu yang pembelajaran Pak Agung itu. Saya kan nggak bisa langsung menyerap ya, malu sudah tua mungkin ya seperti itu. Ya itu barho seperti itu terus. Dan luar biasa bertemu dengan dikasih tahu secara detail dengan Bu Erni seperti itu. Terima kasih Bu Erni seperti itu. Ingat terus Bu Aisyah secara Excel seperti itu. Ingat mungkin Bu Aisyah lupa, tapi saya ingat terus seperti itu. Terima kasih seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata bukan cuma Bu Haji Hesti ya yang dapat bimbingan dari Pak Firda, Pak Ulum juga ya. Iya, alhamdulillah. Jadi memang kita ini guru-guru hebat kan Pak Denny ya. Jadi saling mensupport satu sama lain. Tahu karena Pak Ulum tadi ada keterbatasan, dibantu oleh Bu Desi yang karena sama-sama kelas 4 ya Pak Ulum ya. Nah, luar biasa sekali. Ini saya ingat perjalanannya memang gak mudah. Saya pun pernah diprotes Pak Ulum karena gaji belum tanggal 1 ya Pak Ulum ya. Tapi dari situ saya banyak ngobrol sama Pak Ulum. Gitu ya, Pak Ulum pun banyak mengambil hikmah. Saya ingat sekali sampai saya rekam tapi di HP yang mana. Jadi pada suatu kondisi Pak Ulum itu pernah merasa marah sama Nurul Aulia karena gaji yang diperoleh itu belum memuaskan. Gitu ya Pak Ulum ya. Pada tahap itu mungkin ya. Nah, Pak Ulum sampai
karena tuntutan. Jadi kalau nggak salah Pak Ulum kesini itu belum menikah ya Pak Ulum ya. Kemudian menikah dengan adik kakak iparnya Pak Denny, ya mungkin karena kebutuhannya sudah meningkat, Pak Ulum akhirnya mungkin ngerasa bahwa pendapatan di Nurul Aulia tidak mencukupi, ya sampai akhirnya mohon diceritakan gimana Pak Ulum bisa rasa bersyukur itu muncul. Nah ini dari sisi salary barangkali ya gitu. Ya muncul kata bersyukur ini tadi. Yang tiga kalimat dari Pak Yai tadi, salah satunya adalah meluruskan hati. Dengan meluruskan hati itu, bersyukur itu akan timbul seperti itu. Oh ternyata saya kalau mengejar itu saja gitu ya, apa yang dalam artian amal saya ini kebaikan saya ini apakah bisa ditularkan atau tidak gitu kan, seperti saya menginginkan juga saya ini bisa bermanfaat bagi orang yang lain gitu kan, seperti itu. Bukan hanya salary saja. Betul, tidak munafik, salary itu butuh kita, tetapi bukan utama gitu ya. Tadi kamu datang ke Nurul Aulia ini bukan kebetulan begitu, tapi ini skenario Allah. Artinya ini Allah sudah tuliskan begitu, bahwa kamu berarti harus amanah. Itu seperti itu. Berbicara masalah amanah memang luar biasa itu ya, beratnya seperti itu. Saya belajar untuk amanah walaupun saya belum sempurna, tapi saya ingin belajar untuk amanah. Nah salah satunya adalah bersyukur ketika datang ke sini. Gaji waktu itu 400.000, cicilan motor 325. Tuh, Masya Allah, cuman sisa 75.000 ya, Pak Ulum ya. 75.000. Nah setelah saya ingat lagi, nah yang namanya mengajar itu ada naik turunnya, seperti itu belajar itu. Ketika sedang down, ingat lagi kalimat itu dari Pak Yai, ada spirit lagi, seperti itu terus begitu ya. Iya, kalau engkau mengejar itu akan capek, gitu ya. Kalau engkau mengajar hanya uang, seperti itu akan capek. Tapi belajarlah untuk ikhlas, seperti itu. Mudah diucapkan ikhlas itu, tapi realisasinya sok. Praktekkan seperti itu. Nah, di situ ada dalam spirit di dalam hati saya, bisa, saya juga bisa seperti itu. Nah, dan alhamdulillah melalui 2012 saya juga ikut pengajian taklim di Darussurur di Buya Udin. Dipertegas lagi dengan Buya. Waktu itu saya ingat bukan Sukabumi, Cianjur. Kebetulan saya disenangi oleh Buya itu karena dari suara seperti itu, suka ngaji pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu itu berdua dengan almarhum ya sekarang Buya Udin seperti itu di Cianjur, sama apa yang diucapkan itu dengan Pak Yai di Cijantung itu seperti itu. Jadi niatkan yang lurus seperti itu. Sekolah niat yang lurus. Engkau ini adalah ladang surga, betul kata tadi Pak Kansop, seperti itu. Ladang surgamu di situ, seperti itu. Itu sih. Itu ya, luar biasa ya Pak Ulum ya. Jadi yang paling utama tadi niat ya Pak Ulum ya. Niatnya yang tulus gitu ya. Jadi guru mengajar, belajar, tapi ikhlasnya itu butuh proses sampai akhirnya Pak Ulum bisa menunjukkan, bisa menjadi GTY selama 12 tahun menjadi honor, baru bisa jadi GTY gitu ya. Itu pun dulu sempat ya Pak Ulum ya, dengan saya juga Pak Getereng gitu ya. Hayo sok Pak Ulum, mau bikin sok Pak Ulum khutbahnya dikumpulin nanti sama saya diketikin, boleh silakan, sampai seperti itu. Tapi mungkin ininya belum nemu waktu itu ya Pak Ulum ya. Tapi alhamdulillah qadarullah sekarang sudah menjadi GTY dengan tadi kategori prestasi ya, membimbing Ananda Brili sampai menjadi tingkat juara di tingkat provinsi. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak